Perkenalkan, saya Maria Serlisa Benan, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Kimia, Angkatan Pertama tahun 2022 dari LPTK Universitas Papua. Selamat menyaksikan video peer teaching saya. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Oke, terima kasih Mira. Selanjutnya, karena kita ini baru selesai merayakan 17 Agustus, berarti semuanya masih penuh semangat kemerdekaan. Jadi untuk terus mengingatkan kita bahwa untuk mencapai kemerdekaan ini tidak mudah, maka kita yang saat ini tinggal menikmatinya haruslah bersyukur. Salah satu syukurnya itu dengan terus mengingat tentang nasionalisme kepada bangsa kita. Caranya kita bisa lakukan dengan menyanyikan lagu 17 Agustus sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia, sebagai bentuk syukur kita atas hari kemerdekaan yang baru saja kita rayakan. Mohon Eka untuk maju ke depan dan pimpin kita bernyanyi lagu 17 Agustus. Karena kan Eka ulang tahunnya kemarin kan, 17 Agustus. Jadi silakan Eka. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita semua menyanyi lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Oke, terima kasih Eka. Dan teman-teman semua, Ananda sekalian sudah dengan semangat menunjukkan rasa syukur kita, rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kita dulu. Ketua kelasnya Nita hari ini hadir semua kah teman-temannya? Hadir, ya, Ibu. hadir semua. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Kita masuk pada materi yang baru hari ini. Materinya Ananda sekalian bisa lihat di papan, yaitu ikatan kimia. Sebelumnya, apakah Ananda sudah pernah dengar tentang kata ikatan kimia ini? Belum, Bu. Belum? Oke, kalau belum, silakan lihat slide yang Ibu tampilkan. Kalau ini yang pencinta Korea pasti tahu kan? Ini grup band yang lagi hits saat ini. Tahu. BTS. Apa itu? Iya, BTS. Semua pasti suka BTS. Yang anak-anak SMA rata-rata kan Korea-Korea. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini ada grup band BTS yang berkumpul bersama, semuanya bahagia. Kemudian ada salah satu membernya. Siapa ini pencinta member ini? Jungkook. Ya, kita bisa lihat dia sendiri. Saat dia sendiri, kelihatan sedih. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa saat kita berkumpul bersama, kita akan lebih gembira, kita akan lebih nyaman dibandingkan kalau kita hanya seorang diri saja, tidak berkumpul dengan teman, atau tidak berkumpul dengan keluarga, atau tidak berkumpul dengan orang-orang lain, hidup hanya menyendiri saja. Jika kita hanya menyendiri saja, sudah pasti kita akan kesepian, kita akan tidak nyaman, kita akan kesusahan. Tetapi kalau kita berkumpul, kita membentuk ikatan baik persahabatan ataupun kekeluargaan dengan orang lain, hidup kita itu akan lebih bergembira, kita akan lebih gampang, kita akan kalau mengalami kesusahan, ada yang akan bantu, ada yang akan tolong. Begitu kita juga bisa berguna, kita bisa menolong orang lain. Nah, sama juga dengan pelajaran ikatan kimia. Dalam pelajaran ikatan kimia ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang sangat banyak itu. Ada unsur yang banyak, ada juga unsur yang dia hanya mau sendiri saja, tidak mau berikatan dengan unsur lain. Tetapi ada unsur yang harus berikatan dengan unsur lain agar unsur tersebut bisa stabil dan bisa ditemukan dalam keadaan bebas ataupun dalam keadaan saling berikatan. Kira-kira itu yang bisa mengantar kita pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran ikatan kimia. Nah, dalam pembelajaran ini, Ananda sekalian diharapkan
setelah mempelajari ikatan kimia, Ananda sekalian bisa memahami bagaimana suatu unsur mencapai kestabilan dalam konfigurasi elektron. Ananda sekalian dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan ion dengan tepat, dapat memprediksikan rumus kimia yang terbentuk dalam senyawa ion yang dengan tepat, dan menyimpulkan sifat beberapa zat yang terbentuk melalui ikatan ion dengan tepat. Selanjutnya, sesuai dengan informasi Ibu pada pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita akan dibagi dalam bentuk kelompok. Ibu akan bacakan untuk kelompoknya. Kelompok 1, anggotanya Salviati, Nimade, Eka, dan Taufik. Kelompok 2, Novemi, Mira, Ice, dan Srianti. Kelompok 3, Kaimudin, Nasar, dan Wawan. Untuk kelompok 3 ini semuanya laki-laki karena minggu lalu mereka agak kurang fokus kalau digabung dengan perempuan. Jadi minggu ini dikasih kumpul saja, mereka harus duduk di depan biar Ibu perhatikan mereka bertiga. Biar tidak banyak cerita seperti minggu lalu. Iya, Bu. Siap, oke. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan, dan juga modul ajar yang sudah Ibu buat juga Ibu telah bagikan. Untuk lebih jelasnya, sebelum mengerjakan LKPD, Ananda sekalian, Ibu harapkan untuk perhatikan di depan. Sudah lihat ada gambar apa di situ? Sudah, Bu, gambar Garam lampu neon. Ya, dari kedua gambar tersebut, kira-kira ada yang mau bertanya? Semua sudah pernah lihat garam dapur, kan? Sudah. Sudah, di rumah kan tiap hari kita sudah melihat garam dapur. Dipakai oleh orang tua kita atau kita sendiri saat memasak ataupun saat makan. Sementara gambar lampu neon, pastinya kita semua menggunakan lampu neon kan dalam penerangan di rumah. Ataupun saat ini di dalam kelas bisa kita lihat lampu neon sebagai sumber penerangan di dalam kelas. Kalau dilihat dari kedua gambar tersebut yang disertai dengan rumus kimianya, apa perbedaan dari kedua gambar itu? Rumus kimia dari garam dapur ini ada natrium dengan klorida. Bagaimana nih, Made? Ibu, ini yang Ibu tadi bilang, saja, Bu. kalau ada yang sendiri, ada yang mau bergabung. Nah, ini neon ini dia sendirian. Sedangkan dapur ini dia ada dua di sini, natrium dan klorida. Itu ya, Bu, ya? Iya, benar. Jadi kita bisa lihat di sini, garam dapur, dia rumus kimianya terdiri dari dua unsur, berarti dia butuh unsur yang lain, berikatan dengan unsur yang lain. Sementara neon, ternyata dia rumus kimianya hanya terdiri dari satu unsur, yaitu Ne saja. Nah, kenapa demikian? Nah, kita akan bahas dalam pembelajaran kita. Nanti PD dan juga pada modul ajar, ada beberapa permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang kestabilan unsur. Kenapa ini ada unsur yang mau berdiri sendiri? Apakah dia stabil berdiri sendiri? Terus kenapa ada unsur yang harus berikatan? Ternyata tujuannya untuk jadi stabil. Nah, itu akan kita pelajari bersama lewat sumber ajar yang telah disediakan, ataupun Ananda bisa mengakses lewat sumber belajar yang lain, lewat internet, ataupun lewat YouTube. Untuk membantu pemahaman Ananda sekalian, di sini Ibu tampilkan video singkat terkait materi yang ada. Namun, materi yang lebihnya Ananda sekalian bisa akses dari sumber-sumber yang tersedia atau yang relevan. Silakan perhatikan video yang ada sebelum lanjut mengerjakan LKPD-nya.
Oke, demikian video pembelajaran yang bisa membantu Ananda sekalian memahami tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ikatan kimia pada materi ikatan ion. Selanjutnya, Ananda sekalian telah duduk berkelompok, silakan membuka LKPD-nya masing-masing, dan mengerjakan soal-soal yang telah disediakan di dalam LKPD guna memecahkan masalah kita, yaitu kenapa garam dapur dia harus berikatan, sementara neon hanya unsurnya sendiri tanpa ikatan, berdiri sendiri pun dia stabil. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan yang akan kita bahas bersama pada LKPD. Adik-adik Ananda sekalian bisa mengerjakan LKPD, dan kemudian Ibu akan membantu jika Ananda ada yang mengalami kesulitan. Untuk LKPD-nya ada beberapa soal, bisa dilihat nanti Ibu share di papan. Di sini, Ananda sekalian bisa lihat ini sudah ada masalahnya terkait garam dan lampu neon, bisa dibaca pada LKPD-nya masing-masing. Kemudian, untuk kelompok satu tugasnya mengerjakan tentang kestabilan gas mulia. Jadi kelompok 1 silakan melengkapi tabel yang ada pada LKPD, setelah dilengkapi, menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kelompok 2 menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara suatu unsur itu untuk mencapai kestabilan. Di situ masalahnya tentang pembentukan ion positif dan pembentukan ion negatif. Bisa dilihat pada LKPD, tabelnya diisi, kemudian pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Sementara kelompok 3 akan membahas tentang bagaimana pembentukan ikatan ion. Untuk materinya silakan Ananda sekalian mencarinya lewat sumber yang bisa dijangkau, bisa membaca pada modul yang sudah Ibu bagikan, atau bisa juga dengan mengingat yang tadi telah ditonton bersama pada video pembelajaran, atau jika ada yang mau mengulang videonya, bisa Ibu putar kembali. Silakan mengerjakan LKPD-nya. Ada yang kurang jelas dalam langkah-langkah mengerjakan LKPD? Ya, Ibu, sudah. Sudah. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit, karena selesai mengerjakan LKPD, kita akan melaksanakan presentasi. Jadi setiap kelompok nanti diwakili 1 orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Kalau ada yang bingung, bisa tanya ke Ibu. Atau bisa tanya ke temannya yang kita anggap mengerti juga tentang pelajaran ini. Semua bekerja ya, walaupun di dalam kelompok, tetap nilainya Ibu mandiri untuk keaktifan kalian, tentang sikap kalian, tentang kepedulian kalian. Jadi semuanya aktif bekerja. Ternyata yang 3 orang laki-laki ini kalau dikumpulkan malah diam ya. Kalau kemarin di kelompok lain ini, cerewet mereka. Tapi setelah satu kelompok jadi tenang. Berarti untuk kedepannya kalau belajar kimia pas kelompok, mereka bertiga harus satu kelompok. Oh, saya tidak mau satu kelompok dan pakai Mudin.
Wih, kenapa tidak boleh? Kenapa Nasar tidak mau satu kelompok dengan Kaimudin? Mau sama Mira ya? Saya mau sama Mira saja, Ibu. Iya, maunya sama maunya Mira. itu. Untuk kelompok 1 tentang kestabilan gas mulia. Jadi langkah-langkahnya bisa dilihat, buat konfigurasinya dulu. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang sistem periodik unsur, bagaimana kita membuat konfigurasi, itu diingat kembali untuk dikerjakan, mengerjakan soal ini. Oke, kalau ada kelompok yang sudah selesai, waktunya 5 menit lagi untuk mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Bu, bisa bertanya, Bu? Bisa, Salviati. Bagaimana? Untuk konfigurasinya bisa enggak pakai konfigurasi kulit atau subkulit yang dipakai? Oh, bisa pakai kulit yang KLM, bisa juga pakai subkulit SPDF. Tetapi biasakan pakai yang subkulit ya, biar kita lebih teliti menggunakan subkulit, bisa menentukan golongan. Oh iya, Bisa juga Bu. menggunakan KLM, tetapi lebih baik kita pakai subkulit. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, terima kasih Salviati. Oke, kelompok 1 sudah? Saya kelompok 1 tadi ya, Bu. Ya, Oh, sudah. iya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan kelompoknya Salviati. Kelompok 2 siap-siap ya, setelah ini kelompok 2. Silakan Salviati dan teman-temannya Ya. untuk Jadi melengkapi tabel dan menjawab pertanyaan. oh iya, Tabelnya- Bu. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami dari kelompok 1, kami sudah jawab untuk yang bagian pertama untuk helium nomor atom 2 konfigurasi elektronnya itu 1s2. Elektron valensinya sama dengan 2. Iya benar. Oke, kemudian untuk neon nomor atomnya 10. Elektron valensinya 1s2, 2s2, 2p6, maka elektron valensinya sama dengan 8. Untuk AR, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, elektron valensinya 8. Kemudian untuk KR, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, konfigurasinya 8. Jadi semua yang di unsur ini, Bu, konfigurasi elektron valensinya itu sama dengan 8. Oh iya. Ya. Berarti untuk pertanyaan nomor 1 tolong dijawab. Ya, berdasarkan tabel kegiatan di atas yang kami ketahui tentang susunan elektron yang dimiliki oleh unsur neon, dia itu susunan elektronnya tersusun atas 3 elektron valensi dengan 3 konfigurasi dengan elektron valensi 8. Ya, begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Oh, sebelum ke kelompok... Ya, kelompok kedua itu membahas tentang pembentukan ion positif. Tentang bagaimana ya Bu kelompok dibentuk. Ya, silakan Mira.
Untuk yang 19K konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3P6, 3S2, 3P6, 4S1, elektron valensinya 1, melepaskan elektron, 1 elektron, lambang ionnya K+1. Kemudian untuk yang 13Al, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, itu untuk konfigurasinya. Elektron valensinya 3, melepaskan elektron, 3 elektron, lambang ionnya Al3+. Kemudian untuk pertanyaannya, berdasarkan tabel kegiatan di atas, bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kestabilan? Jawaban hasil diskusi kelompok kami, Bu, untuk mencapai kestabilan unsur-unsur dengan elektron valensi 1, 2, atau 3, cenderung untuk melepaskan elektronnya membentuk ion positif. Demikian. Oke, terima kasih Mira. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan menjelaskan tentang bagaimana pembentukan ikatan ion itu terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2, ini akan mengalir ke kelompok 3. Kalau kelompok 3 perhatikan, pasti bisa kerjakan. Silakan kelompok 3. Kaimudi, Nasar, sama Wawan. Jangan diam. Ayo cepat jawab. Ya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, Bu. Ya. Silakan. Oh, Kaimudin? Silakan. Kalian bertiga siapapun yang mau jawab, Yang mana? silakan Yang mana untuk ini? kalian. Mana soalnya? Soalnya yang ini. Nasar, kenapa Kaimudin tidak tahu soalnya? Kamu satu kelompok tadi Kaimudin, tidak bisa. kok tidak perhatikan dari tadi ini? Lari-lari kah? Oh, ini. Oh iya, Ibu sudah. Nasar yang jawab, Oh iya. Jadi, yang presentasi. natrium elektron valensinya 1, berarti dia melepaskan 1 elektron. Dari reaksinya menjadi Na menghasilkan Na plus tambah elektron. Jadi F, dia punya elektron valensinya 7. Ya. Berarti dia untuk mencapai kestabilan, dia butuh 1 elektron. Berarti dia menerima 1 elektron. Jadi F, karena dia menerima 1 elektron, maka F ditambah dengan elektron, dia menghasilkan F. Seperti itu. F min. Ikatan ion terbentuk berarti Na tadi dia membentuk ion positif. Na dia menghasilkan Na plus tambah elektron, dan F tambah elektron dia menghasilkan F min, maka Na plus ion positif yang ada di Na ditambah dengan ion negatif yang ada di F. Jadi dia menghasilkan rumus kimianya adalah NaF. Iya, benar. Ya, bagus sekali presentasinya Nasar. Ternyata kelompok kalian mampu mengerjakan ini, walaupun tadi Ibu sempat ragu, ternyata kalian bisa mengerjakan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk penampilannya. Semuanya sudah menampilkan dengan baik. Apa yang jadi tujuan pembelajaran kita, Ibu lihat sudah mulai bisa tergambarkan lewat presentasi kalian, yaitu kenapa unsur-unsur cenderung membentuk kestabilan lewat ikatan kimia, karena mereka ingin membentuk konfigurasi yang sama dengan gas mulia yang kelompok 1 tadi jelaskan, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana elektron valensinya memenuhi aturan duplet dan oktet. Sementara yang kedua, bagaimana unsur-unsur yang lain ini untuk bisa mencapai kestabilan itu, mereka bisa melakukannya dengan membentuk melepas atau menerima elektron yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu kalau dia elektron valensinya 1, 2, atau 3, dia akan melepaskannya untuk membentuk kestabilan. Sementara jika elektron valensinya 5, 6, dan 7, maka dia cenderung menerima elektron dari unsur yang lain untuk mencapai kestabilan. Dan yang ketiga,
Ikatan ion itu terjadi bagaimana? Terjadi antara unsur yang mampu melepaskan elektron dan yang menerima elektron. Sehingga saat ikatan ion terjadi itu, ada serah terima elektron. Sehingga bisa disimpulkan jika ikatan ion terjadi, pasti terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Karena unsur logam itu cenderung apa? Cenderung melepaskan elektron. Sementara unsur non-logam cenderung menerima elektron. Nah, kira-kira itu yang bisa disimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang ikatan ion. Selanjutnya, untuk mengecek kembali kemampuan kalian masing-masing, walaupun kalian berdiskusi dalam kelompok, Ibu tetap akan cek nilainya satu-satu. Kalian harus mengerjakan ini, soal yang Ibu bagikan nanti ini, dikerjakan dalam waktu 2 menit dan dikumpulkan. Ibu akan periksa hasilnya dan dibagikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nanti Ibu minta tolong ya, Mira, maju ke depan dan ambil soal-soal ini, dibagikan ke teman-temannya. Silakan dikerjakan 2 menit dan dikumpulkan ke Ibu sekarang. Soalnya tidak susah karena pilihan ganda. Kalau diperhatikan, kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik. Oke, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada hari Kamis depan dengan materi ikatan kovalen. Masih keberlanjutan dari ikatan kimia. Jadi, Ananda sekalian, Ibu harapkan untuk pulang ke rumah, tidak langsung buang buku pelajaran kimianya, tetapi diingat kembali, dibacakan kembali modulnya ataupun referensi yang lain. Kalau mau video yang tadi Ibu tampilkan, bisa juga sebentar nanti Ibu share ke kalian. Oke, tetap semangat. Untuk yang tadi sudah presentasi, semuanya presentasi dengan baik. Ibu ada bawa beng-beng untuk dibagikan ke kalian semua yang hadir hari ini karena sudah bekerja sama. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti. Selamat siang. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Beng-bengnya jangan lupa. Ya. Oke, dari